Terbongkar, bagaimana Partai Komunis Cina, PKC, mengendalikan Apple lewat kesepakatan senilai 275 dolar miliar. Di awal episode hari ini, kami mengungkap bagaimana Apple, yang dulunya merupakan simbol dominasi teknologi Amerika, secara diam-diam tertarik ke dalam orbit Beijing, dan bagaimana perusahaan ini menjadi mesin senyap yang mendorong kebangkitan Cina dalam bidang manufaktur canggih. Pada tanggal 13 Mei, Vanity Fair menerbitkan sebuah laporan berjudul The Dark History of How China Captured Apple, sejarah kelam bagaimana Cina menaklukkan Apple, yang didasarkan pada buku mendatang karya jurnalis senior Financial Times, Patrick McGee, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyelidiki operasi Apple di Cina. Kesimpulannya sangat jelas. Apple bukan sekadar dimanfaatkan oleh Partai Komunis Cina, perusahaan ini secara perlahan dan diam-diam diserap dan dilibatkan, hingga menjadi penyumbang teknologi secara de facto bagi ambisi industri Beijing. Dan semuanya dimulai dengan angka yang mencengangkan, kendali atas Apple melalui kesepakatan senilai 275 miliar dolar AS. Pada Mei tahun 2016, CEO Apple Tim Cook terbang langsung ke Beijing bersama tim eksekutif tertingginya. Mereka bersama-sama memasuki Zhongnanhai, markas pusat Partai Komunis Cina, PKC, dan berjanji akan menginvestasikan 275 miliar dolar di Cina selama 5 tahun ke depan. Menurut Patrick McGee, ini bukan sekadar kesepakatan bisnis, melainkan semacam Marshall Plan versi PKC, sebuah komitmen ekonomi yang bahkan lebih besar dari upaya rekonstruksi Amerika terhadap Eropa pasca Perang Dunia II. Namun kemana sebenarnya uang itu mengalir? Bukan ke komponen produk atau biaya dasar rantai pasokan. Sebaliknya, investasi Apple diarahkan untuk melatih tenaga kerja Cina, membangun pabrik dan toko retail, serta menyediakan peralatan bernilai puluhan miliar dolar. Yang paling mencolok, mesin-mesin canggih yang secara resmi ditujukan hanya untuk penggunaan Apple justru berakhir di tangan produsen yang terafiliasi dengan PKC. Perusahaan-perusahaan ini membongkar dan meniru peralatan tersebut, mereplikasi desainnya, lalu menggunakan pengetahuan itu untuk mempercepat pengembangan industri dalam negeri Cina. Buku McGee mengungkap bahwa bahkan direktur desain Apple tidak bisa menerapkan satupun konsep kreatif tanpa melibatkan insinyur Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Apple mengirim gelombang demi gelombang insinyur untuk bekerja langsung di ratusan pabrik di Cina, berkolaborasi dengan pemasok lokal guna menyempurnakan proses produksi, secara efektif mentransfer teknologi inti Apple ke sektor manufaktur Cina. Apple memang pernah mencoba melakukan diversifikasi sebelumnya. Mereka menjajaki pembangunan pabrik di Republik Ceko dan California, tetapi semua upaya itu gagal. Pada akhirnya, perusahaan ini menjadi sangat bergantung pada Cina, dan Partai Komunis sudah mengawasi sejak awal. Hanya 2 hari setelah Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2013, China Central Television, CCTV, mengeluarkan tuduhan pedas secara terbuka yang menyatakan bahwa Apple mendiskriminasi konsumen Cina. Tuduhan ini secara luas dipandang bukan sebagai keluhan produk, melainkan sebagai peringatan politik. Apple pun menangkap pesan tersebut. Tim Cook segera merespons dengan surat permintaan maaf resmi yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Ia juga membentuk tim permanen yang terdiri dari 8 orang dan ditempatkan di Cina, dengan satu tanggung jawab utama, mengelola hubungan Apple dengan pemerintah Cina. Tim ini tidak menangani penjualan atau pemasaran. Tugas mereka hanya satu, memastikan kepatuhan politik dan ketaatan budaya. Patrick McGee berpendapat bahwa Apple memiliki banyak kesempatan untuk keluar, tetapi justru memilih untuk tetap bertahan. Bahkan setelah sikap bermusuhan Xi Jinping terhadap Barat semakin nyata, Apple menolak membangun rantai pasok cadangan, dan malah menggantungkan masa depannya semakin erat pada Partai Komunis Cina, PKC. Menanggapi laporan Vanity Fair, Apple mengeluarkan pernyataan yang membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menyebut buku karya McGee tidak akurat dan penuh ketidakbenaran. Namun pertanyaannya tetap, apakah Apple secara sukarela menyerahkan keunggulan teknologinya demi mengejar keuntungan? Dan yang lebih penting lagi, masihkah mereka bisa mundur sekarang?